Salah satu cara yang kita lakukan adalah kita turunin tuition fee-nya. Nggak perlu harus nilainya tinggi 80, 90, IPK-nya 3,5, enggak. Semua student dapat yang akan enroll ke kita. Kemudian kalau untuk S2-nya, postgraduate-nya sekitar 92,2% itu overall employment. Sedikit perkenalan, mungkin teman-teman ada yang sedikit bingung, ini ada Southern Cross University, tapi kita juga ada, The Hotel School Australia. Jadi aku mau kasih sedikit, background-nya. Jadi sebenarnya awalnya Southern Cross University sama The Hotel School Australia adalah 2 institusi yang berbeda. Cuma semenjak sekitar 2 tahun yang lalu, Hotel School Australia itu sudah di-acquire by Southern Cross University. Jadi sekarang Southern Cross University juga memperlebar jurusannya ke ranah hospitality atau perhotelan, itu dengan di bawah naungan The Hotel School Australia. Cuma nanti untuk admission-nya, atau sistem pembelajarannya, atau nanti ijazahnya, semua adalah tetap under Southern Cross University. Jadi The Hotel School ini hanya lebih ke branding aja sih. Ini sedikit background informasi. Dan untuk lokasinya sendiri Southern Cross University sebenarnya lumayan tersebar di Australia. Jadi kalau di sini diperhatikan di peta Australia kita itu ada 3 main campus, kampus utamanya, satu di Gold Coast, satu di Lismore, satu di Coffs Harbour. Tapi kita juga punya metro kampus atau city kampus atau branch lah ya cabangnya itu across di Australia di berbagai kota itu ada di Brisbane, Sydney, Melbourne dan Perth. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Australia dan juga misalnya mau di berbagai kota, ini sebenarnya Southern Cross University salah satu uni yang memberikan opsi untuk teman-teman di berbagai location gitu. Cuma untuk hari ini aku akan bahas fokus di metro kampus aja, jadi aku nggak akan bahas main kampusnya dan juga jurusan yang ada di main kampus karena aku spesifik untuk si metro kampusnya aja gitu. Nah mungkin teman-teman bingung bedanya apa sih main kampus sama metro kampus? Sebenarnya in terms of education, lecture, profesornya, admission semua sebenarnya sama aja sih, cuma satunya pusatnya satu branch-nya gitu ya. Cuma memang kalau di city campus kita tidak offer lebih courses-nya itu tidak sebanyak di main campus. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka website-nya SU bakal nemu banyak jurusan-jurusan misalnya ada law, ada nursing, ada social work, health dan sebagainya macamnya. Cuma di metro campus memang lebih limited aja, courses-nya lebih sedikit gitu. Jadi nanti aku akan coba bahas jurusan-jurusannya yang ada di metro kampus. Cuma seandainya nanti teman-teman buka website-nya sendiri SU dan berminat di main kampus nggak apa-apa, silakan nanti bisa konsultasi di Education One. Ini untuk lokasinya, jadi tadi sebenarnya ada 4, ada Sydney, Melbourne, dan juga Perth, cuma memang majority kebanyakan courses kita berada di pusat 3 kota ini, Sydney, Melbourne, dan Perth. Kalau untuk Brisbane kita ada, tapi memang lebih ke jurusan untuk education, jadi biasanya Master of Teaching, Early Childhood, Master of Teaching, atau Primary Secondary, itu biasanya ada di Brisbane, dan juga ada hotel school-nya. Untuk perhotelan, Bachelor, Master itu ada di Brisbane. Tapi untuk jurusan yang lainnya kita memang majority masih di 3 kota ini. Ini in term of ranking, jadi untuk ranking kita ini setiap jurusannya ada bermacam-macam. Jadi misalnya contohnya hospitality-nya kita top 200, kemudian ada nursing top 300, education top 400. Tapi in general ranking kita itu di QS top 600, top 500 lah kurang lebih itu globally. Nah ini adalah in terms of ranking dari 2021 sampai 2025 sampai 2026 ini kita di top 600, top 500. Jadi di sini showing adanya grow juga dari universitas kita. Kita melakukan berbagai cara untuk meningkatkan education kita, teaching quality dan segalanya sehingga setiap tahun ranking kita itu adalah selalu naik. Jadi kita sebutannya bisa dibilang university on the rise lah gitu. Dan gak menutup kemungkinan untuk next year-nya juga kita akan terus improve. Nah ini ada salah satu artikelnya juga kalau kita itu pernah climbing more than 80 places in just 1 year in terms of ranking gitu.
Di sini aku mau cerita sedikit tentang Southern Cross Model. Jadi Southern Cross Model adalah sistem pembelajaran yang ada di Southern Cross University. Ini berlaku semua di main campus, metro campus maupun di Hotel School Australia juga. Jadi ini bisa dilihat ada 1 tahun, Januari sampai Desember itu ada 6 term. Kalau dilihat dimulai di Maret. Term 1, 2, 3, 4, 5 dan ada summer term atau kita panggil itu term 6. Nah, 1 term ini sama aja ya kayak semester ya, cuman kita istilahnya term di Australia. Jadi 1 term ini kita 2 bulan. Jadi biasanya kalau yang traditional way-nya itu setahun ada 2 semester atau 2 jadi 6 bulan 6 bulan dan biasanya itu 4 unit. Tapi kita beda, kita cari cara belajar yang lebih fun, yang lebih enjoyable dan fleksibel buat student. Jadi kita nggak ngikutin the traditional way, tapi kita bagi termnya ini 1 tahun menjadi 6 term. Jadi lebih sedikit-sedikit. 1 term ini 2 bulan atau 8 minggu. Itu kalian nanti cuma belajar 6 minggu pertamanya aja. Teaching weeks-nya itu 6 weeks. Kemudian 2 minggu terakhirnya itu biasanya libur. Jadi kalian tiap termnya itu selama 6 term itu ada 2 minggu libur. Nah itu liburnya seperti itu sistemnya. Kemudian belajarnya nanti gimana? Biasanya kalian setahun itu tetap harus ambil 8 unit. Jadi itu memang sudah di-require juga dari Australian Government. Kalau setahun itu biasanya 8 unit. Cuma nanti kalian bisa atur sendiri. Term 1 kalian mau ambil 1 unit, term 2 kalian mau ambil 2 unit, atau term 3 nanti 1 unit lagi. Itu nanti kalian bisa atur. Itu fleksibel banget dari Southern Cross Model ini. Jadi 1 term ini biasanya kita bisa kasih 1-2 unit aja maksimum untuk student ambil. Jadi kenapa kita bikin Southern Cross Model? Supaya teman-teman juga biasanya students lebih enjoyable belajarnya. Jadi daripada kalian juggling 1 semester 4 unit at the same time, kemudian beda-beda semua unitnya, biasa kan itu lumayan struggling beberapa students gitu. Jadi kita coba pecah jadi kecil-kecil supaya lebih fokus juga. Jadi 1 semester cuma belajar 1 unit aja, 1 subjek aja, atau bahkan maksimum 2 subjek aja gitu. Seminggu biasanya kalian memang diwajibkan untuk belajar 20 jam dari regulationnya. Cuma kalau untuk nanti kelasnya itu biasanya seminggu hanya 2 kali aja. Seminggu 2 kali, 1 kali kelas itu 3 jam. Jadi seminggu 6 jam kelasnya, kemudian sisanya 14 jam kalian ada waktu self study gitu. Karena kalau di Australia kebanyakan kita memang fokusnya itu langsung praktek teori ya, jadi tugas gitu ya, assessment. Jadi di self study-nya bukan berarti libur gitu, kalian tetap harus ada research-nya juga, ada bikin some assignment juga gitu. Jadi begitu kurang lebih sistemnya di Southern Cross University. Nah ini yang tadi aku sempat jelasin, jadi memang kita cuma 6 weeks aja teachingnya, 2 minggu break, kemudian 1 termnya kalian bisa belajar maksimum 2 units. Nah itu ada range dari term 1 sampai nanti summer term. Biasanya flexible progression yang kita tawarkan itu adalah term 1 2 unit, term 2 2 unit, term 3 2 unit, term 4 5 itu 1-1, summer term kalian gak usah ambil, itu libur. Nah gitu. Kemudian yang menarik banget, kita nggak ada exam teman-teman, jadi kita cuma practical assessment aja ya, kita nggak ada exam. Nah benefitnya apa sih dari Southern Cross Model ini? Tentunya kita mau aiming student kita untuk bisa dapat nilai lebih tinggi ya, karena bisa fokus 1-2 unit aja selama semester itu. Dan tentunya immersive learning, kita juga mau promote study life balance buat students kita. Jadi outside lecture time kalian bisa bebas fleksibel, entah misalnya mau part time atau misalnya ada mau komitmen lain, misalnya ada kegiatan lain, itu kita benar-benar bebas untuk student. Jadi nggak cuma study aja, kita mau student kita juga enjoy the life in Australia. Apalagi kalian punya kesempatan untuk study di berbagai location ya di Australia gitu dari Southern Cross University. Nah, ini adalah in terms of employment outcomes-nya. Jadi based on Graduate Outcome Survey 2023 ini, undergraduate kita itu 88,5% itu overall employment within 6 months after graduate. Kemudian kalau untuk S2-nya, postgraduate-nya sekitar 92,2% itu overall employment. Jadi ini adalah student-student kita yang employed within 6 months after graduation. Cukup tinggi ya teman-teman percentage-nya.
Nah, ini lanjut kita ke courses-nya. Untuk di SCU-nya sendiri kita ada IT, Information Technology. Ini juga udah ICS accredited. Ada bachelor, ada S1-nya, Bachelor of Information Technology, ada juga Master of Information Technology. Nah, ini nanti kalian bisa pilih mau specialization di cyber security ataupun di AI. Kemudian selain IT kita ada bisnis, kita ada Bachelor of Business. Bachelor of Business-nya ada 2, satu itu general, bisnis aja in general. Satunya lagi kalau kalian memang interested in accounting, itu bisa. Jadi kita ada Bachelor of Business, specialization langsung di accounting. Kemudian S2-nya juga ada Master of Business Administration. Ini specialization in Business Analytics dan juga AI. Nanti kalian bisa pilih gitu. Selain bisnis yang biasanya favorite juga ini ada education. Education kita offer S2, Master of Teaching. Master of Teaching kita ada Early Childhood, ada juga Master of Teaching Primary atau Secondary. Cuma memang untuk education kita ada sedikit tinggi persyaratan IELTS-nya. Jadi kalau IELTS untuk education itu kita minta teaching overall 7 dan no less than 7 juga untuk H-band-nya. Sedangkan kalau yang lain, kalau yang masternya itu overall 6.5, no less than 6. Tapi kalau yang bachelornya biasanya kita minta overall 6, no less than 5.5 untuk H-band-nya. Nah, ini ada engineering, cuma kalau di Metro Campus kita cuma ada masternya, jadi cuma ada S2-nya aja. Itu ada Master of Engineering, ada di bagian Civil Engineering. Jadi teman-teman yang punya background-nya S1-nya Engineering bisa join di S2-nya kita ini. Tapi kalau misalnya masih nyari bachelor, untuk Engineering di main campus sih ada. Kita di SCU ada yang namanya Career Launchpad. Jadi kita ini partnership dengan ReadyGrad, Australia's leading graduate employability specialist. Jadi kita benar-benar prepare students kita untuk ready to work ya nanti karirnya setelah lulus. Jadi selama nanti jadi student di SCU, kita akan adakan biasanya workshops atau misalnya webinar, invite guest speaker. Ini yang related dengan karir. Jadi nanti kalau misalnya kalian looking for advice, how to create CV, gimana cara kerjanya di Australia, cari part time atau misalnya mock up interview, ini biasanya akan dibantu dengan Career Launchpad. Teman-teman kita ini untuk tahun ini kita programnya kita sebut Access 26. Jadi Access 26 apa sih? Access itu maksudnya kita mau bikin program kita tuh accessible untuk semua orang gitu. Jadi gimana caranya untuk bikin program kita, university kita tuh accessible sih buat semua orang? Salah satu cara yang kita lakukan adalah kita turunin tuition fee-nya. Jadi kalau kalian mencari rata-rata tuition fee Australia di Australia itu untuk public university ya, public university itu biasanya di atas 30 ribuan semuanya gitu. Nah, tapi karena kita mau bikin program kita as affordable as possible, kita turunin tuition fee kita menjadi 26.000 per tahun untuk tahun ini gitu. Jadi semua student tanpa terkecuali nggak perlu harus nilainya tinggi 80, 90, IPK-nya 3,5, enggak, semua student dapat yang akan enroll ke kita, itu flat di 26.000. Mau master, mau bachelor, mau diploma, semua sama gitu. Jadi kita mau bikin ini lebih simple. Biasanya kalau kamu cek di uni-uni lain, tiap jurusan tuh harganya beda kadang-kadang gitu. Tapi ini kita mau bikin semuanya sama, simplicity and affordability. Untuk di Metro Campus semuanya 26.000 termasuk hotel school, cuma memang di main campus ada sedikit perbedaan. Jadi kayak nursing atau Bachelor of VetTech itu nggak termasuk di 26.000. Gitu aja sih perbedaannya. Kemudian di Access 26 ini kita juga mau bikin faster turnaround. Jadi faster turnaround itu gimana? Admission kita biasanya bekerja lumayan cepat, itu adalah 1 kali 24 jam setiap kali ada application atau ada update masuk dari kalian. Nah, ini tabel perbandingannya. Tadi ada sedikit aku bahas, ada bisnis, IT, engineering, education. Sebenarnya ini ada double degree juga kalau teman-teman tertarik. Ini ada Bachelor of Information Technology and Bachelor of Business yang general atau Bachelor of Business and Accounting, itu bisa juga sama harganya di 26.000. Kemudian ini tadi kampusnya Sydney, Melbourne, Perth, ada juga yang di Brisbane itu untuk education dan juga hotel school yang nanti aku explain. Untuk IELTS requirement-nya itu tadi sempat aku briefly mention, kalau bachelor itu overall-nya 6, no less than 5.5,
masternya itu 6.5, overallnya no less than 6, tapi khusus education atau teaching itu overallnya 7, no less than 7 juga untuk HBM-nya. Kalau untuk intake kita cukup fleksibel, jadi setahun itu ada 3, ada di Maret, Julai, dan November. Nah, jadi teman-teman kalau masih mau join tahun ini masih bisa banget di November, masih keburu gitu. Ini sedikit comparison ya teman-teman untuk in terms of tuition fee-nya. Jadi kalau kita compare sama UNSW, University of Melbourne, Monash, Kaplan, harganya udah lumayan fantastis banget. Di atas 30.000 semua, 50.000 bahkan ya. Tapi di SCU kalian dapat value-nya yaitu di 26.000.